Hai sahabat muda, jumpa lagi bersama saya Ani Hamam. Kemarin kita sudah membahas tentang masihkah anak muda mencintai firman. Nah, malam hari ini ada pembahasan baru lagi. Pasti teman-teman suka dengan pembahasan ini. Yang teman-teman rasakan sekarang dalam perasaan sayang-sayangnya sama pacarnya dan lagi dalam tahap serius ataupun tidak. Nah, malam hari ini kita akan membahas bagaimana sih pacaran yang sehat itu, dan kita sudah menghadirkan narasumber kita Bapak Dr. Eduardo Silalahi. Malam Pak. Ya, selamat Sehat. malam ya. Sehat ya, jasmani dan rohani. Harus sehat. Ya. Oke nih Pak, kemarin kita udah bahas ya bagaimana anak muda masih nggak sih mencintai firman, dan sudah ada pembahasannya gitu ya. Dan malam hari ini Pak, saya pengen nih mau tanya sama Bapak, gimana sih pacaran yang sehat itu, biar teman-teman yang nonton ini tahu gimana caranya membina hubungan yang sehat dan tidak jatuh dalam dosa. Ya, baik, ini pertanyaan yang baik ya, tapi saya sejujurnya bukan ahli di dalam bidang ini, tapi setidak-tidaknya tentu saya pernah punya pengalaman berpacaran. Kemudian tentu sebagai seorang pelayan Tuhan, ya kita kembali kepada firman kan begitu ya. Back to Bible. Ya, supaya tidak salah, saya mau lihat dulu satu ayat yang sering dipakai, sering dikutip menjadi dasar ya di dalam membina satu pergaulan atau kita sebut berpacaran. Nah, 2 Korintus 6 ayat 14. Jadi bagi semua teman-teman perhatikan ya, ada 2 Korintus 6 ayat 14 menjadi salah satu ayat yang bisa dipakai. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, ayat ini menjadi ayat yang sangat penting bagi anak-anak muda dalam memilih pasangan, memilih pasangan, dalam berpacaran. Memang masa berpacaran itu adalah masa-masa yang indah ya, masa-masa yang menyenangkan, itu pengalaman saya ya. Tetapi jangan lupa bahwa berpacaran itu juga adalah masa yang sangat penting untuk bisa saling mengenal antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Tentu antara laki-laki dan perempuan yang berpacaran. Normalnya begitu ya Pak. Berpacaran itu ya laki-laki dan perempuan. Jadi nggak boleh yang lebih dari itu. Boy, nggak bisa karena memang sekarang ini ada namanya FOMO gitu ya, laki-laki dengan laki-laki, lesbi, perempuan dengan perempuan. Tapi kan kita jelas tidak menerima itu, karena tidak ada dukungan Alkitab. Sekalipun ada orang memaksakan merestui hubungan seperti itu, tapi kita menolak itu ya. Jadi masa berpacaran itu adalah masa yang menyenangkan ya. Apalagi kalau ingat, ini ada lagu lama, saya lupa siapa yang nyanyi. Jatuh cinta katanya berjuta rasanya. Ya gitu ya. Ani udah pernah jatuh cinta belum? Aduh, saya masih kurang tahu Pak. Masih kurang tahu? Iya, saya belum tahu rasanya. Jadi itu katanya jatuh cinta berjuta rasanya. Kenapa? Kalau tidak ketemu, ingin bertemu. Kalau ketemu rasanya senang, gembira, ingin selalu dekat, katanya ya, hatinya berdebar-debar. Wow, macam-macam perasaan ya. Kalau sudah berpisah, ada rasa rindu, ya kadang-kadang bisa senyum-senyum sendiri.
Tapi saya lihat kadang juga Ani senyum sendiri ya. Tapi itu bukan berarti saya sedang jatuh cinta, Pak. Bukan ya, tapi senyum sendiri karena nonton TikTok ya. Ya biasa lah, untuk sekarang anak muda lagi ya. Memang itu juga fenomena, bisa senyum sendiri karena banyak hal ya. Jadi saya lanjutkan bahwa masa berpacaran itu tentu identik dengan masa yang menyenangkan ya. Iya. Ya, saling merindukan, bisa berjumpa satu dengan yang lain, saling tertarik satu dengan yang lain. Tetapi itu perlu dievaluasi, jangan sampai hanya cinta monyet, ya. Pernah dengar istilah cinta monyet? Oh, kalau itu saya pernah. Pernah alami ya? Mungkin. Ya, jadi hati-hati dikatakan, evaluasi, karena cinta monyet itu ya sifatnya kayak kapal selam gitu ya, timbul tenggelam, sebentar senang, sebentar ya. Jadi masih lebih banyak egonya gitu ya, masih lebih banyak berpusat kepada keinginan diri, kepentingan diri, bahkan juga ya kadang senang kepada yang satu, lihat lagi yang lain lagi mungkin lebih cakep, wah dia suka lagi gitu ya. Jadi, sehingga perasaannya masih bercabang. Masih bercabang, buka cabang di mana-mana. Harusnya buka cabang itu perusahaan atau toko. Ya, jadi tidak dianjurkan untuk dalam suatu hubungan seperti ini. Ya. Harusnya tidak seperti itu ya. Iya. Jadi memang perlu anak-anak muda belajar bagaimana sih berpacaran yang sehat. Iya. Ya, sebab kalau ada yang sehat berarti ada yang tidak sehat. Iya. Yang tidak sehat seperti tadi, berpusat kepada diri, mau menang sendiri, ya semuanya ya ada yang ingin melampiaskan keinginan sendiri, emosinya, hawa nafsu. Nah itu kan berbahaya ya. Memang masa pacaran ini adalah masa yang baik juga, sekalipun ada orang berkata, untuk apa berpacaran? Tidak ada ditulis berpacaran dalam Alkitab. Yang ada bertunangan, menikah, ada orang berkata seperti itu. Iya. Tetapi kan juga memang ada proses gitu ya. Kita juga dianjurkan untuk memiliki pergaulan kan, pergaulan yang baik. Kan dikatakan ada juga ayat itu, pergaulan yang baik bisa merusak, bukan, terbalik ya. Ya kebalik Pak, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Berarti kan ada pergaulan kan, berarti ada kesempatan untuk bisa bergaul dengan lawan jenis, atau istilah kita yang populer bisa berpacaran. Iya. Ya. Tapi itu harus menjadi satu kesempatan sekali lagi untuk bisa mengenali pasangan, juga mengenali diri kita. Iya. Apakah memang saya betul-betul memiliki cinta yang sejati terhadap si A atau pasangan saya ini. Nah, gitu. Jadi ini adalah masa-masa yang penting sebenarnya. Bahwa pertama tadi sebagaimana firman Tuhan di dalam ayat 14 tadi. Iya. Bagaimana kita berpacaran yang sehat? Tentu yang pertama kalau saya melihat yang sangat mendasar ini. Jangan mencoba-coba gitu ya, pacaran coba-coba, apalagi coba-coba dengan orang yang tidak seiman, orang yang salah, ya. Orang yang tidak sepadan dikatakan, yang tidak seimbang. Karena tidak ada di sini dikatakan bisa dipersatukan antara terang dengan gelap. Bagaimana kita di sini dikatakan melihat persamaan antara kebenaran dan kedurhakaan? Ini kan hal yang sangat mendasar, hal yang sangat serius. Itu sebabnya Rasul Paulus di sini memberikan penegasan, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, atau terjemahan lainnya, jangan menjadi pasangan dengan orang yang tidak percaya, yang tidak seiman. Kenapa? Karena itu tidak cocok bagi kamu. Karena tidak bisa dicocok-cocokkan gitu ya. Dipaksa-paksain supaya cocok. Ya ini memang yang harus dipahami pertama.
Ya, jadi masa berpacaran itu adalah masa untuk bisa berlatih, masa belajar, ibarat satu training center ya, menjadi pusat pelatihan untuk bisa saling mengenal, tapi juga di sana juga bagaimana belajar menerima perbedaan, belajar untuk meminta maaf, belajar untuk bisa mengampuni, yang minta maaf sama ya. Bagaimana dia bisa memiliki motivasi yang lebih baik, ya. Jangan sampai berpacaran tapi kemudian menjadi kendor, motivasinya jelek, mundur gitu ya. Bagaimana bisa belajar memiliki satu keintiman rohani. Jadi ini penting juga ya. Bicara tentang yang terutama di dalam kehidupan kita, yang terutama dalam berpacaran, bagaimana hubungan itu dibawa kepada keintiman secara rohani. Ini hal yang mendasar juga. Ya. Kemudian apalagi sebenarnya penting diperhatikan bahwa pada masa berpacaran tentu ada prinsip-prinsip dasar lainnya. Apa yang menjadi dasar sehingga Ani misalnya ya suka kepada laki-laki yang di sana, atau sebaliknya laki-laki itu senang kepada Ani? Apa sih mendasari? Iya, betul. Ya. Apakah hanya perasaan semata-mata karena dilihat, wah cakep, ganteng, cantik? Ya, kalau hanya sebatas begitu, lalu bagaimana ya kalau orang-orang yang tanda kutip ya, mohon maaf, yang kurang cakep, yang kurang ganteng? Jadi dasarnya apa gitu loh. Ya. Jadi memang itu juga harus diperhatikan. Maka sebaiknya sebelum berpacaran, ya datanglah kepada Tuhan gitu ya, minta kepada Tuhan, karena yang menjadi pemilik hidup kita kan adalah Tuhan, dan Dia sanggup juga menyediakan pasangan yang terbaik bagi kita. Nah ini kan aspek rohaninya, aspek doa ya. Sehingga jangan berpacaran hanya memiliki berdasarkan prinsip-prinsip umum ya, seperti tadi ya, karena memiliki kecantikan, kegantengan, atau kadang disebut rumus ABC gitu ya. Rumus ABC itu pertama itu A itu disebut ability, dia punya kemampuan, orangnya mampu, mungkin secara pengetahuan atau secara kekayaan ya, atau karena orang tuanya dilihat hebat, punya kedudukan. Lalu B-nya itu bicara tentang yang tadi itu beautiful atau kecakapan, kecantikan. Kemudian C itu bicara tentang carefully atau kepedulian. Jadi itu juga prinsip yang baik. Tapi kalau hanya itu saja menjadi dasar, saya kira itu terlalu terlalu umum. Maka sebagai orang yang percaya, apa yang menjadi dasar? Ya, sekali lagi harus kembali kepada prinsip firman Tuhan. Ya, seperti itu Ani ya. Jadi Pak, untuk anak muda yang sekarang ini saling tertarik satu dengan yang lain ya, istilahnya seperti itu. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan dari masing-masing pribadi ini? Apakah harus ada kecocokan atau bagaimana Pak? Jadi apakah harus sifat mereka cocok, jadi harus itu yang menjadi tujuannya untuk dia mencintai seseorang, atau bagaimana Pak? Sebenarnya kalau bicara tentang cocok, ya kecocokan ini kan relatif. Apa yang cocok kan gitu ya? Iya. Ya. Yang jelas laki-laki dan perempuan itu cocok. Kan itu Tuhan sudah ciptakan seperti itu ya. Sekalipun ada perbedaan, yang tidak cocok malah kalau sesama perempuan, sesama laki-laki. Jadi itu sudah prinsip yang umum ya. Tapi kemudian ada hal yang juga sangat penting. Apakah pasangan saya ini, pacar saya ini memiliki rasa hormat dan takut
akan Tuhan. Nah ini penting. Apakah dia mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi saya? Saya kira ini juga prinsip. Apakah dia lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi saya? Sebab kalau dia lebih mengasihi saya, kalau dia lebih mengasihi Ani, tapi dia tidak mengasihi Tuhan, kira-kira bagaimana? Ya pasti hubungan itu menjadi tidak sehat dong. Ya. Tapi kalau sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama takut akan Tuhan, bukankah Tuhan menjadi sumber cinta kasih itu? Bukankah Tuhan menjadi sumber atau pusat kehidupan kita? Jadi ini yang penting, sehingga tidak berat sebelah gitu ya, tidak bertepuk sebelah tangan. Ya, ini penting juga diperhatikan. Oke, jadi dilihat dari bagaimana rasa hormatnya sama Tuhan, bagaimana kehidupan rohaninya. Jadi itu yang menjadi alasan kita untuk, yang pertama yaitu menjadi alasan kita untuk tertarik sama seseorang ya. Saya kira itu ya pentingnya. Yang atau dengan kata lain, apakah ketika saya berpacaran dengan orang ini, dia juga memberi motivasi, mendorong saya untuk lebih dekat kepada Tuhan atau tidak? Sebaliknya juga begitu. Apakah saya juga mendorong dia untuk lebih dekat kepada Tuhan? Ya, kalau hanya mau dekat saya, ya itu kan sama saja dengan orang-orang duniawi. Yang penting dia dekat saya, tapi jauh dari Tuhan. Itu yang tidak sehat. Dia dekat saya, tapi makin jauh dari Tuhan. Lama-lama nanti jatuh dalam dosa. Betul sekali, Pak. Ya. Jadi kebanyakan anak muda sekarang ke situ. Tadi yang Bapak bilang, masa pacaran ini adalah masa di mana itu menjadi kesempatan untuk kita saling mengenal satu dengan yang lain. Tetapi untuk anak muda zaman sekarang, Pak, itu dijadikan kesempatan yang dalam tanda kutipnya itu kurang bagus. Masa untuk mencoba hal-hal yang sebenarnya itu belum waktunya untuk dilakukan. Nah itu penting, masalah waktu. Jadi orang berpacaran yang sehat, dia akan sabar menunggu waktu sampai waktunya Tuhan gitu ya. Ya sampai waktunya dia artinya menikah dengan pasangan itu, barulah waktunya bisa melakukan hubungan seperti suami istri, ya bagaimana seharusnya seperti itu ya. Nah ini penting juga diperhatikan, sehingga sekali lagi berpacaran tidak hanya yang penting aku senang, sama-sama senang. Ya senangnya itu harus berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran. Seperti itu. Nah Pak, saya mau tanya nih, untuk teman-teman di luar sana yang sudah jatuh dalam hal yang seperti itu, pastinya mungkin dia akan kecanduan untuk melakukan hal yang sama dan dia kesulitan. Dia punya kerinduan untuk menjauhkan dirinya dengan hal yang seperti itu, tapi dia kesulitan. Nah, kira-kira apa solusinya untuk teman-teman yang mengalami hal seperti itu? Ya solusinya tetap harus kembali kepada firman ya. Artinya dia harus menyadari apa itu dosa. Dia harus mau mengaku dosa. Dia harus mau meninggalkan dosa. Dengan kata lain, bertobat dari semua dosa-dosa yang pernah dilakukan dan memohon anugerah Tuhan, ya, pemulihan, pengudusan dari Tuhan. Tidak ada pilihan lain kecuali datang kepada Kristus yang sudah mati untuk kita, yang sudah disalibkan untuk saya, yang sudah mencurahkan darahnya untuk saya. Karena hanya di dalam Yesus ada pemulihan yang sejati. Kalau di luar itu tidak ada. Mau ilmu apa yang mau dipakai, tidak bisa. Oke. Jadi apa yang mau Bapak katakan untuk anak muda di luar sana yang saat ini menjalin hubungan yang baik itu sudah lama dia menjalin hubungan maupun yang masih awal-awal, apa yang mau Bapak sampaikan untuk anak muda? Tadi sudah disampaikan sebenarnya ya. Yang mau disampaikan, ditegaskan bahwa anak-anak muda berpacaranlah secara sehat. Sehatnya itu bukan hanya sehat jasmani, tapi sehat secara rohani. Artinya perhatikan prinsip Alkitab.
prinsip firman Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya bisa membangun hubungan berpacaran, bisa laki-laki dan perempuan ya, tapi jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ya kalau memilih pasangan, doakan dulu lah ya, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan ya. Kemudian lihatlah pasangan itu, apakah dia itu mencintai Tuhan lebih daripada saya, apakah dalam hubungan pergaulan saya dengan dia, dia pun mengarahkan saya atau mendorong saya, memotivasi saya untuk semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan. Demikian juga sebaliknya, apakah dia memiliki hati atau yang memang mau sabar menanti sampai waktunya, ya gitu ya, sehingga tidak ceroboh, tidak jatuh ke dalam dosa. Ini bukan masalah sok suci atau apa, tapi memang harus menjaga kesucian di dalam pergaulan. Kita yang sekarang di masa pandemi saja selalu dianjurkan protokol ya, jangan lupa 3M gitu ya, 3M. Kalau 3M-nya sekarang pandemi, ya rajin mencuci tangan, ya kemudian rajin memakai masker, menjaga jarak 3M. Mungkin ini juga aplikasinya dalam berpacaran sehat juga gitu ya. Ya, artinya menjaga jarak. Masih ada batas nih. Selama berpacaran harus ada jarak, belum suami istri. Kedua, pakai masker. Ya ini bisa disimbolkan ya, jaga ya perkataan ya, jangan asal bunyi. Jaga mulut, jangan saling menyakiti, tetapi justru harus saling membangun. Ya, saling mendorong satu dengan yang lain. Ya, rajin cuci tangan supaya bersih. Jadi nantinya ini lambang bagaimana kita menjaga diri, menjaga kekudusan hidup, sehingga pacaran itu tetap berjalan dengan baik, ya menjadi pacaran yang sehat. Tentu dengan harapan ya tetap setia sampai akhirnya menjadi satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ya seperti itu ya teman-temannya, itu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak untuk sharingnya malam hari ini. Jadi teman-teman sudah mendengarkan tadi bagaimana sih pacaran yang sehat itu, dan kesimpulannya dengan 3M ya, menjaga jarak tadi ya Pak, menjaga kekudusan hidup, dan berusaha untuk hubungan itu kita saling memotivasi, saling mendorong, dan kita saling menunggu sampai dengan waktu di mana Tuhan memberkati hubungan itu ya. Demikian untuk sharing kita saat ini, semoga diberkati, dan kalau teman-teman diberkati dengan video ini, like, komen, dan subscribe. Demikian. Bye. Tuhan berkati.